perkenalkan diri, nama saya Rahman Arisa dengan NPM 24783129 dari kelas 3D. Di sini saya akan menjelaskan pengenalan IP address dan subnetting. Sebelum kita membahas tentang IP address, kita pahamin dulu apa itu IP. IP suatu internet dapat menghubungkan miliaran device di seluruh Indonesia. Semua device yang terhubung akan mampu saling berkomunikasi dengan menggunakan suatu aturan atau rule yang dikenal sebagai Internet Protocol atau disebut dengan IP. Jadi, IP atau Internet Protocol ini adalah suatu aturan dasar yang dipakai untuk mengkoordinir suatu hubungan antara komputer, komunikasi, dan perpindahan antar dua data atau lebih titik komputer. Jadi apa itu IP address? IP address adalah alamat identifikasi komputer atau host yang berada di dalam jaringan komputer di internet, berkomunikasi satu sama yang lain dengan kabel maupun nikabel. Banyak orang terlalu berfokus ke media sosial sebagai media berkomunikasi, tapi setidaknya setiap orang masih memiliki dan menggunakan nomor telepon agar dapat terhubung dengan sesama. Nah, banyakkan diri Anda dan orang lain sebagai perangkat komputer atau IP address sebagai nomor yang memiliki nomor masing-masing. Dengan kata lain, IP address adalah sebaris angka yang dimiliki setiap komputer, ponsel, ataupun device lainnya. Angka-angka ini berada di setiap perangkat dan digunakan untuk menghubungi satu sama yang lain. Saat ini sudah lebih dari 1 miliar website di dunia maya, ditambah lagi jumlah perangkat yang terhubung di internet. Pastinya lebih banyak dari itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang subnetting. Subnetting adalah teknik memecah suatu jaringan besar menjadi subjaringan yang lebih kecil atau disebut dengan subnet. Pemecahan jaringan ini bertujuan untuk mengidentifikasikan trafik pada jaringan tertentu. Cara kerja subnetting dapat didialogkan sebagai berikut. Ini adalah Jalan Gatot Subroto dari beberapa nomor rumah seperti nomor rumah 1 hingga nomor rumah 8. Rumah nomor 08 adalah rumah ketua RT yang memiliki tugas untuk mengumumkan informasi apapun kepada seluruh rumah di wilayah Jalan Gatot Subroto. Nah, Jalan Gatot Subroto adalah alamat networking. Ketua RT merupakan alamat broadcast dan nomor alamat merupakan alamat host. Ketika rumah di wilayah itu makin banyak, tentu kemungkinan menimbulkan keributan dan kemacetan. Karena itulah kemudian diadakan pengaturan lagi. Dibuat gang-gang, rumah yang masuk gang diberikan nomor rumah baru dan masing-masing gang memiliki ketua RT sendiri-sendiri, sehingga ini akan memecah kemacetan serta meningkatkan efisiensi dan optimalisasi transportasi. IP public adalah alamat IP yang digunakan untuk berkomunikasi langsung di internet. IP ini di seluruh dunia, artinya tidak ada dua perangkat yang memakai IP public yang sama pada saat bersamaan. Ciri-ciri IP public bisa diakses di internet, contoh website, game, CTP online, diatur dan diberikan oleh ISP, Internet Service Provider. Jumlahnya terbatas, biasanya berbayar jika ingin memiliki IP public status. Contoh penggunaannya ada server website,
server Minecraft atau game online pribadi, kamera CCTV yang bisa dilihat dari mana saja, hosting, FPS, dan layanan call. IP Private adalah alamat IP yang digunakan dalam jaringan lokal atau LAN. IP ini tidak bisa diakses dari internet secara langsung. Ciri-ciri IP private dipakai untuk jaringan yang lebih kecil seperti rumah, sekolah, dan kantor. Tidak harus unik secara global karena hanya berlaku di jaringan lokal. Gratis. Semua router bisa membuat IP private otomatis. Membutuhkan NAT, Network Address Translation, untuk berhubung ke internet. Rentang IP private sudah ditentukan standar seperti 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255 adalah yang sering dipakai di WiFi rumah. Contoh penggunaannya seperti IP laptop di rumah 192.168.1.5, IP HP di WiFi sekolah, IP printer di kantor. Kesimpulannya, IP public bisa diakses di internet sedangkan IP privat tidak. Penggunaannya, IP public menggunakan internet global sedangkan IP privat menggunakan jaringan lokal. Contohnya, IP public 36.82.123.40, sedangkan IP privat 192.168.1.10. Di sini menentukan prefix yang paling efektif. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 60 PC. Pertanyaannya, berapa prefix yang digunakan? Pertama, kita membuat perpangkatan 2 dari 1 sampai 8. Nah, di pangkat 5 total IP-nya ada 32. Berarti masih belum cukup, baru sampai ke pangkat 2 pangkat 6. Di sini total IP-nya ada 64 dan cocok untuk jumlah komputer kita yaitu 60 PC. Nah, pertanyaannya, untuk pangkat 6 ini prefixnya berapa? Jadi kita tinggal balik saja. 32 dikurang 6 sama dengan 26. Jadi prefix yang kita gunakan adalah slice 26. Jadi ini adalah cara paling efektif untuk menentukan prefixnya. Nah, kita sekarang bagian total IP subnetmask. Untuk 100 PC, prefix yang kita gunakan yaitu slice 25 di sini. Selanjutnya kita lakukan pencarian total IP dan subnetmasknya. Yang perlu diingat-ingat bahwa di jaringan lokal atau jaringan LAN pastikan menggunakan IP privat. Di sini sudah dituliskan IP privatnya. Jadi saya menggunakan IP address-nya yaitu ini. Nah, saya menggunakan IP address-nya yaitu 192.164.0.0. Nah, kita cari dulu tentang IP. Jadi 2 pangkat 32 2 pangkat 32
dikurang, kita tengok ininya slice-nya yaitu slice 25. Jadi 2 pangkat 32 dikurang 25 dapat di sini yaitu 2 pangkat 7. Dan itu kita satuin lagi, hasilnya menjadi 128. Nah, di sini kita sudah menemukan total IP-nya, di mana total IP-nya yaitu 128. Sekarang kita belajar cara menghitung subnet mask-nya. Caranya adalah 2, 5, 6 dikurang total dari IP-nya yaitu 128 sama dengan 128 juga ya. Dalam ini kita sudah menemukan subnet mask-nya yaitu 128 juga. Sekarang kita di bagian IP network dan IP broadcast-nya. Perlu diingat-ingat, IP network adalah IP first. Ini adalah IP first. Sedangkan net broadcast-nya yaitu IP last. Nah, IP network adalah IP pertama, pasti yang dimulai adalah 0. Nah, selanjutnya IP broadcast-nya. IP broadcast adalah IP terakhir. Nah, pertanyaannya di sini, kalau awalannya 0, terakhirnya berapa? Nah, itu tergantung dari total IP-nya. Dalam hal ini, kita memiliki total IP yaitu 128. Jadi pertanyaannya adalah 0 sampai berapa agar totalnya 128, yaitu 127. Mungkin teman-teman bingung, kenapa 0 bisa dihitung? Kita mulai dari angka terendah. Contohnya, katakanlah kita memiliki 4 IP. Nah, IP ini kita hitung dari 0 karena kenapa kita hitung dari 0? Karena IP address angka dimulai dari 0. Nah, selanjutnya biar 4 kita hitung dari 0, 1, 2, dan 3. Jadi 0, 1, 2, 3 sudah memiliki yaitu 4 IP. Jadi mengapa 127 ini yang harusnya 128 menjadi 127 karena kita menghitung first-nya juga. Nah, ini adalah IP range. Kita akan membahas yang terakhir yaitu menghitung IP range. Sebelum menghitung IP range, kita menggunakan block segment. Yang saya gunakan saat ini adalah 0 sampai 27. IP range adalah IP setelah network sampai sebelum broadcast. Jadi kalau network 0 dan broadcast-nya 27, IP range-nya atau yang bisa digunakan adalah 1 sampai 29.
1 sampai 126. Seperti itu. Dalam angka ini menggantikan IP yang kita gunakan tadi, yaitu IP yang kita gunakan ini IP yang kita gunakan tadi. Ini menjadi menjadi 192.164.0.1. Satu ini menggantikan angka terakhir sampai sampai 126. Jadi ini adalah ID Rex-nya atau ID yang bisa kita gunakan. Sampai di sini kita sudah selesai bagian IP Rex, IP network dan IP broadcast, IP total IP dan subnet mask-nya. Kali ini saya akan menjelaskan konsep block subnetting lebih dalam lagi. Jadi block subnet itu ibarat ruangan. Jadi saya udah memiliki contoh untuk hasil perhitungan subnetting. Ini 10.10.10.0/27. Kemudian ini adalah blok subnet 1. Ini adalah blok subnet 2, dan ini adalah blok subnet 3, dan seterusnya. Block subnetting ini ibarat ruangan. Jadi contohnya, misalnya ada sebuah gedung memiliki 3 lantai, yaitu lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Nah, bisa saja untuk blok subnet pertama digunakan di lantai 1 menggunakan blok subnet 1. Lantai 2 menggunakan blok subnet 2, dan lantai 3 menggunakan blok subnet 3. Blok subnet pertama memiliki PC yaitu 15. Nah, lantai kedua memiliki 15 PC juga. Nah, lantai ketiga juga memiliki 15 PC. Di 15 PC lantai 1 menggunakan blok subnet 1. 15 PC di lantai 2 menggunakan blok subnet 2. Dan 15 PC di lantai 3 menggunakan blok subnet 3. Jadi, konsep blok subnet penerapannya seperti ini. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah bahwa antar blok subnet tidak bisa saling berkomunikasi. Jadi contohnya misal kita ada PC 1
Kemudian ada PC2. Kalau misalnya kita konfigurasikan IP di PC1 yaitu 10, nah kita menggunakan ini aja. Konfigurasikan 10.10.10.10. Ini untuk PC1. Dan PC2 yaitu 10.10.10.20. Nah, slice-nya adalah 27 sesuai perhitungan kita. Nah, sesuai dengan perhitungan kita. Ini juga slice-nya 27. Nah, ini akan bisa ke submit. Kenapa? Karena di PC1 ada di blok submit 1. Yaitu di sini kita perhatikan yaitu 10. Dan di PC2 memiliki blok submit 1 karena di sini masih terbilang 20. Ini ada di submit 1. Jadi mereka berada di blok submit yang sama. Kita akan membuktikan, kemudian kita akan konfigurasi IP address sesuai dengan perhitungan kita tadi. Dimana kita buat dulu desktop, kita pilih IP konfigurasi. Nah, di sini kita isi IP addressnya sesuai dengan tadi perhitungan kita, yaitu ada di bagian 10.10.10.10. 10.10.10.10. Nah, di sini subnet masknya yaitu 255.255.255. Banyak kan ya? 224. Jadi ingat bahwa slice yang 27 ini adalah subnetnya yaitu 255.255.255.224. 2. Sepuluh titik 20. Nah, ini juga sama ya, 255.255.224. Kita coba di ping di PC1. Ping 10.10.10.10.
Perhatikan di sini bahwa kita berhasil, di sini ada reply, terus ada time, dan juga ada TTL. Dan artinya di sini kita berhasil ping dari PC 1 ke PC 2, atau juga bisa dibilang dari PC 1 ke PC 0. Ini kita akan belajar tentang konsep switch dan router. Kita kenalan dulu apa itu switch. Switch itu adalah menghubungkan device-device dalam satu blok yang sama. Contohnya kita memiliki PC yaitu 3, 1, 2, dan 3. Juga kita memiliki switch. Contohnya ada PC 1, PC 2, PC 3 dengan dengan IP address yang berbeda-beda. Sini kita klik dulu IP-nya biar tidak pusing ya. Nah, ini switch 1 atau switch 2 atau enggak disebut switch 1 memiliki IP 92.6. PC-nya kita akan konekkan ke kabel. Kabel itu biasanya disebut dengan kabel UTP atau STV ya. Kita konekkan terlebih dahulu. Kenapa PC-nya ini bisa dalam satu blok yang sama? Karena yang sama adalah networknya. Apa itu network? Network itu adalah ini 192.168.1. Nah, kalau yang di belakangnya ini adalah hostnya. Jadi kalau hostnya itu yang berbeda itu tidak akan apa-apa teman-teman. Jadi ini bisa saling berhubungan walaupun hostnya berbeda. Ini adalah makna dari switch, begitulah. Sekarang selanjutnya kita bagian router. Router itu balikan dari switch. Kalau switch kan ada di dalam satu blok subnet yang sama, tapi kalau router menghubungkan device dalam satu blok subnet yang berbeda. Jadi kalau router ini seperti menghubungkan satu blok subnet yang berbeda, sedangkan switch ini menghubungkan dalam satu blok subnet yang sama. Nah, sebagai contohnya pertama kita cari dulu yaitu routernya. Dan kita cari PC-nya. Kita menghubungkan antara PC, router, dan switch. Kita menambahkan juga IP address-nya untuk ke PC ke-5-nya atau PC ke-4. Nah, kenapa IP address-nya berbeda? Karena router ini sudah beda blok subnetnya ya.
Untuk router bisa menghubungkan beberapa PC walaupun dalam satu blok yang berbeda. Penting networknya sama. Yang penting networknya sama. Nah, kalau hostnya berbeda itu tidak masalah, guys. Seperti 70, 1, 2, dan 3 itu tidak masalah hostnya. Yang penting adalah networknya. Networknya itu ya ini 192.168.1. Ini juga sama.